سوف يعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam yang hanya atas limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarga serta sahabat-sahabatnya yang berkat atas perjuangan mereka sehingga sampai hari ini kita masih bisa menikmati indahnya iman, indahnya Islam. Pemirsa Thaibah Studio yang berbahagia, di antara salah satu tujuan kita berpuasa adalah agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, sebagaimana disebutkan di dalam Quran Surat Al-Baqarah, Quran Surat kedua ayat 183 yang telah saya bacakan ayatnya di atas. Ciri orang bertakwa itu ada dua. Yang pertama, dia hubungannya baik kepada Allah. Kemudian ciri orang yang bertakwa yang kedua adalah dia senantiasa berbuat ihsan, senantiasa berbuat baik terhadap sesama. Maka di dalam kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, kita tidak hanya kita melakukan ritual menahan lapar dan dahaga dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tidak demikian. Tetapi ada dimensi-dimensi sosial yang kita lakukan agar puasa kita itu bernilai pahala di sisi Allah Ta'ala. Di antara dimensi sosial yang kita lakukan di bulan puasa ini, yang pertama, kita senantiasa berbuat baik terhadap sesama manusia. Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tetapi dia tiada memperoleh sesuatu melainkan hanya lapar dan dahaga saja. Hadis riwayat Tabrani. Maka bagaimana agar kita puasanya itu tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, tetapi kita memperoleh pahala dari sisi Allah Ta'ala. Pemirsa Thaibah Studio yang berbahagia, maka hal yang perlu kita lakukan agar puasa kita diterima oleh Allah Ta'ala adalah kita berupaya kita tidak hanya melakukan ritual tidak makan dan tidak minum saja, tetapi kita juga mempuasakan diri kita dari perkataan-perkataan yang buruk, dari perbuatan-perbuatan yang buruk, dari kemaksiatan, dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslima min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati adalah apabila saudara muslim yang lain itu selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa Thaibah Studio yang berbahagia, maka di dalam kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, kita dituntut tidak hanya tidak makan dan tidak minum saja, tetapi kita juga dituntut untuk menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang buruk. Kita dituntut untuk menjaga tangan kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Kita mencegah diri dari menggunjing tetangga kita, menggunjing saudara kita, memfitnah teman kita, kemudian kita mengadu domba sesama muslim. Ini dilarang oleh agama kita. Kemudian kita diminta untuk menjaga tangan kita, berarti kita tidak mendolimi orang lain, kita tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita, tidak korupsi, tidak mencuri dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan kita tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi kita juga mempuasakan tangan dan lisan kita dari perbuatan buruk. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberikan pahala kepada kita atas puasa yang kita lakukan.
Dimensi sosial yang kedua yang kita lakukan selama menjalankan ibadah puasa adalah kita diminta untuk peduli terhadap sesama kita. Selama kita berpuasa, kita tidak makan dan tidak minum. Kita merasakan lapar dan dahaga. Sebagaimana banyak saudara-saudara kita yang duafa, yang fakir miskin, mereka itu merasakan kelaparan dan kehausan berhari-hari karena tidak ada makanan. Maka dengan kita melaksanakan puasa, muncul di dalam diri kita kepedulian sosial. Jangan sampai kemudian kita abai terhadap saudara-saudara kita yang kekurangan. Kita tidak peduli terhadap tetangga kita yang kelaparan. Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman kepadaku orang yang tidur nyenyak dalam keadaan kenyang, sementara dia tahu ada tetangganya yang berada dalam keadaan lapar. Maka marilah kita tingkatkan kepedulian kita terhadap sesama kita. Jangan sampai juga kita dicap oleh Allah Ta'ala sebagai seorang yang mendustakan agama disebabkan karena kita abai terhadap sesama kita. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-3, Ara'aita alladhi yukadzibu biddin, fadzalika alladhi yadu'ul yatim, wa liyahuddu ala tu'amil miskin. Apakah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Maka mereka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan terhadap orang-orang miskin. Pemirsa Thayyibah Studio yang berbahagia, maka mari kita berupaya di bulan Ramadan ini kita untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama kita. Jangan sampai kita dicap sebagai orang yang tidak beriman kepada Rasulullah walaupun kita sudah bersyahadat, karena kita tidak peduli terhadap tetangga kita. Kita tidak mau membantu tetangga kita yang kelaparan sementara kita berada dalam kelebihan. Atau dicap sebagai pendusta agama karena kita tidak peduli terhadap anak yatim yang hidupnya serba kekurangan. Yang kita juga tidak peduli terhadap para fakir miskin yang dia itu tidak bisa makan, tidak bisa tinggal di tempat yang layak dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, kita semakin peka terhadap saudara-saudara di sekitar kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.